Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5728 Zona Kematian Terlarang. Gema sumpah yang diucapkan di hadapan gerbang surgawi yang baru masih bergema di surga ke-9, tetapi David tak tega menikmati kemuliaan semua kaisar yang datang untuk memberi penghormatan. Ia tahu bahwa sang pemakan jiwa bagaikan duri yang beracun, jika tidak disingkirkan maka lama-kelamaan akan menjadi ancaman besar, bahkan dapat membahayakan pondasi yang baru saja didirikannya. Setelah mempercayakan urusan Tianmen kepada orang lain dan meninggalkan beberapa naga untuk menjaga daerah tersebut, David, bersama Lao Hei, Chen Biqing yang datang dari Yanluo Tianzong, dan lebih dari 300 naga paling elit, memulai perjalanan mereka ke Laut Darah Netherworld. Laut Darah Netherworld, yang terletak di ujung barat 9 surga, adalah salah satu medan pertempuran utama dalam pertempuran kuno antara dewa dan iblis. Tempat ini seakan menjadi luka di dunia, ruangnya sangat tidak stabil, dan energi negatif berupa kekacauan, pembunuhan, dan kebencian menyebar kemana-mana. Bahkan sebelum sampai, bau darah yang sangat menyengat dan perasaan dingin di tingkat spiritual sudah menyerang Anda. Melihat ke kejauhan, Cakrawala tampak ditutupi oleh hamparan merah gelap yang tak berujung. Itu bukan matahari terbenam, tetapi lautan darah sungguhan yang terbentuk dari darah para dewa, iblis, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Air lautnya kental bagaikan sirup, dan yang bergulung-gulung bukanlah ombak, melainkan erangan roh-roh yang tersiksa, dan penuh dendam. Di atas lautan darah, awan merah tua yang mengancam menyelimuti daerah itu sepanjang tahun, dengan kilat menyambar melaluinya, warnanya merah darah yang menakutkan, mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Ruang di sini menjadi rapuh dan terdistorsi, dengan keretakan spasial hitam muncul entah dari mana seperti bekas luka dan kemudian menyembuhkan diri sendiri, melahap segalanya. Tanah di bawahnya hangus menghitam, dipenuhi kerangka-kerangka raksasa dan senjata-senjata yang hancur. Beberapa kerangka sebesar gunung, dan bahkan setelah ribuan tahun, mereka masih memancarkan tekanan yang dingin. Sialan, tempat terkutuk ini sungguh tidak menyenangkan. Si Tua Hei menggelengkan kepala naga, tampaknya berusaha mengusir rasa dendam dingin yang menyelimuti jiwanya. Bahkan seekor naga dengan sifat berkulit keras dan berdaging tebal ini merasakan ketidaknyamanan secara naluriah. Chen Biqing dikelilingi aura naga biru, memurnikan udara kotor yang mendekat. Tatapan matanya yang dingin juga penuh kesungguhan. Kebencian di sini telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hukumnya kacau, yang menekan kekuatan kita sampai batas tertentu. Semua orang harus berhati-hati. David mengangguk. Ia bisa merasakan bahwa menyerap energi spiritual pun sulit di sini, dan udara dipenuhi dengan hawa nafsu darah yang semakin membara. Jika bukan karena kemampuannya menyerap energi jahat dan fondasinya yang kuat, dia mungkin tidak akan mampu mempertahankan penerbangan. Berdasarkan fragmen ingatan tetua tulang jahat dan petunjuk yang dikumpulkan kemudian, sarang pemakan jiwa seharusnya berada di jurang pemakaman jiwa, jauh di dalam laut darah. David memperluas indera keilahiannya, tetapi di tanah yang kacau ini, indera keilahiannya sangat terganggu, dan hanya dapat mencakup area seluas beberapa puluh mil. Mari kita mencari secara perlahan, perhatikan area-area yang fluktuasi jiwanya tidak normal. Pasukan naga memperlambat langkahnya, seperti ular piton raksasa yang berhati-hati, melata di sepanjang tepian tanah terlarang kematian ini, sebelum dengan hati-hati menjelajah lebih dalam ke lautan darah. Saat memasuki wilayah udara di atas lautan darah, aura negatif yang intens meningkat beberapa kali lipat. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah mencium aroma makhluk hidup, seperti hiu yang mencium darah, menyerbu keluar dari lautan darah, berubah menjadi garis-garis hantu merah tua,
mengeluarkan jeritannya menusuk dan menyerbu ke arah pasukan naga. Roh-roh pendendam ini tidak kuat secara individu, tetapi jumlah mereka begitu besar hingga hampir tak terbatas. Terlebih lagi, mereka tak kenal takut dan serangan mereka langsung menyasar jiwa-jiwa, membuat mereka cukup merepotkan. Sucikan mereka. David memberi perintah. Chen Biking mengambil inisiatif, kinaga azurnya berubah menjadi hujan cahaya biru yang memenuhi langit. Dimanapun cahaya itu jatuh, roh-roh pendendam meleleh seperti es dan salju, mengeluarkan jeritan memilukan sebelum berubah menjadi gumpalan asap hijau. Naga-naga lainnya pun memamerkan kemampuan unik mereka, melepaskan napas naga, guntur, badai, es, segala macam mantra bawaan yang mekar di atas lautan darah, membersihkan aliran roh-roh pendendam yang tak ada habisnya. David tidak bergerak. Ia tetap waspada, mengerahkan seluruh indera ilahinya untuk mencari jejak yang mencurigakan. Mereka terbang di sepanjang lautan darah dan melihat banyak pemandangan aneh, pulau-pulau yang terbuat dari tumpukan tulang. Ada mayat dewa raksasa yang tidak lengkap mengambang di lautan darah. Ada pusaran merah darah yang terbentuk secara alami yang melahap segalanya. Bab 5729 ditemukan. Bahkan ada beberapa monster laut berdarah mengerikan yang lahir dalam kondisi yang begitu keras. Kebanyakan dari mereka memilih untuk bersembunyi ketika merasakan aura naga yang kuat, tetapi beberapa monster bodoh mencoba menyerang dan dengan mudah dicabik-cabik oleh naga. Pencarian itu merupakan proses yang panjang, membosankan, dan berbahaya. Selama waktu ini, mereka menghadapi beberapa badai merah darah yang mengerikan, yang mengandung kekuatan spasial yang kacau dan dampak jiwa yang kuat. Jika David tidak menstabilkan ruang dengan menara penekan iblis tepat waktu dan melindungi para naga dengan indera kedewaannya yang kuat, beberapa naga mungkin akan terluka atau bahkan binasa. Mereka juga tersandung ke alam ilusi, di mana racun jiwa yang tidak berwarna dan tidak berbau meresap ke udara, yang mampu menimbulkan ketakutan dan ilusi terdalam dalam makhluk hidup. Beberapa naga dengan kemauan lemah hampir menyerang satu sama lain, tetapi untungnya David menggunakan asal-usul ilusi untuk menghilangkan racun tepat waktu. Seiring berjalannya waktu, mereka mencari selama 10 hari penuh di laut darah Netherworld yang luas dan tak terbatas, tetapi tetap tidak dapat menemukan lokasi pasti dari Burial Soul Abyss. Bahkan David pun merasa semakin gelisah. Pelahap jiwa ini memang licik seperti rubah, menyembunyikan niatnya yang sebenarnya dengan sangat baik. Tuan Chen, pencarian ini bukanlah solusi. Lautan darah ini terlalu luas dan juga membebani kita. Si Tua Hei, yang agak gelisah, melepaskan semburan napas naga, membakar habis roh-roh pendendam di depannya hingga hancur. David terdiam sesaat, sorot mata penuh tekad melintas. Ia berhenti, melayang di atas lautan darah, dan menara penekan iblis perlahan muncul di telapak tangannya. Jika kita tidak dapat menemukannya, maka kita akan memaksanya keluar. Dia mengaktifkan menara penekan iblis, dan menara itu memancarkan cahaya lembut namun luar biasa luas. Sebuah kekuatan yang menarik dan menekan jiwa-jiwa dewa, terutama jiwa-jiwa dewa jahat, menyebar ke segala arah seperti riak dari pusat menara. Sebagai musuh bebuyutan jiwa, menara penekan iblis bagaikan mercusuar di tengah kegelapan laut darah Netherworld, tempat roh-roh pendendam bertebaran. Menara ini pasti memiliki kepekaan dan daya tarik khusus bagi jiwa-jiwa sisa setingkat pemakan jiwa. Benar saja, kurang dari waktu sebatang dupa telah berlalu sejak menara penindas iblis melepaskan kekuatan penuhnya. Berdengung. Di daerah sekitar 1000 mil jauhnya dari mereka, lautan darah tiba-tiba mulai mendidih hebat, dan pusaran besar tanpa dasar perlahan terbentuk. Di tengah pusaran itu, fluktuasi jiwa yang mengerikan, jahat, dan sangat kuat namun agak halus perlahan-lahan terbangun, seperti binatang purba yang tertidur.
David sangat akrab dengan fluktuasi jiwa itu, tak lain adalah Soul Devourer. Ketemu. Kilatan cahaya melintas di mata David. Ia menyingkirkan menara penekan iblis dan memimpin pasukan klan naga untuk bergegas menuju pusaran. 1000 mil dapat ditempuh dalam sekejap. Pusaran itu sangat besar, diameternya ratusan mil, dan darah yang berputar seperti pintu masuk neraka, memancarkan kekuatan hisap yang dingin. Di tengah pusaran itu, tidak ada kegelapan total, melainkan cahaya redup dan menakutkan yang memancar darinya, seolah-olah ada surga tersembunyi. Jurang jiwa, sepertinya ini tempatnya. David dapat merasakan adanya penghalang spasial independen di bawah pusaran tersebut. Ayo, turun. Dengan keterampilan dan keberaniannya yang luar biasa, ia memimpin, berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu langsung ke pusat pusaran. Lao Hei, Chen Biking, dan naga lainnya mengikuti dari belakang. Setelah melewati penghalang darah yang kental dan membran spasial yang kuat, pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapanku. Ini bukanlah jurang gelap seperti yang mungkin dibayangkan, tetapi ruang bawah tanah yang luas, kosong, dan menakutkan. Langit berwarna merah tua, seperti darah beku, tanpa matahari, bulan, atau bintang, hanya cahaya redup yang datang entah dari mana. Bumi gelap gulita, ditutupi segala macam batu bergerigi dan bentuknya aneh, dan udara dipenuhi bau darah serta kebencian jiwa yang 10 kali lebih kuat daripada di luar. Tepat di tengah-tengah ruangan itu berdiri singgasana raksasa yang terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang duduk anggun di singgasana. Sosok itu bukanlah entitas fisik, melainkan terdiri dari bayangan-bayangan yang sangat padat dan kebencian. Tubuhnya dilalap api jiwa hitam samar, wajahnya kabur, hanya matanya, seperti 2 kilatan hijau menakutkan, terbakar dengan kebencian tak berujung, keserakahan, dan semacam ketidakpedulian kuno. Bab 5730 dia mulai cemas. Itulah sisa jiwa sang pemakan jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi yang muncul di sekte jahat surgawi sebelumnya. Tubuh jiwa ini lebih dari 100 kali lebih kuat. Meskipun masih mungkin untuk merasakan bahwa itu belum dalam keadaan lengkap, tekanan jiwa yang dipancarkannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, memberikan tekanan besar pada pasukan naga yang baru saja memasuki area tersebut. Hehehe. David, kau sudah mengantarkan dirimu ke depan pintu rumahku bahkan sebelum aku datang mencarimu. Sang pemakan jiwa mengeluarkan tawa yang menusuk dan menyeramkan yang menggema di seluruh burial abis, membangkitkan kebencian di sekitarnya. Mereka bahkan membawa begitu banyak ular sebagai barang pemakaman, betapa baiknya mereka. David melayang di udara, menghadap sang pemakan jiwa di singgasana tengkorak. Tidak ada rasa takut di wajahnya, melainkan ketenangan dan kepercayaan diri yang hampir mengejek. Anjing tua, kau menemukan sarang ini di tempat yang sangat terpencil, seperti tikus di selokan. Pencarianmu sungguh melelahkan bagiku. David berbicara, nadanya dipenuhi dengan penghinaan yang tak terselubung. Apa? Terakhir kali kau lari seperti anjing liar, bersembunyi di bawah lautan darah ini sambil menjilati lukamu. Sekarang bekas lukanya belum sembuh, kau sudah melupakan rasa sakitnya dan menggonggong lagi? Api jiwa hijau mengerikan milik sang pemakan jiwa berkedip-kedip dengan hebat, jelas-jelas murka oleh hinaan tak sopan dari David. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah monster tua yang berpikiran dalam, dan dia mencibir, bocah berlidah tajam. Kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau berhasil menaklukkan menara penindas iblis dan monster-monster ini dengan sedikit keberuntungan? Di mataku, kau tetap saja tak lebih dari semut yang sedikit lebih kuat. Semut? David tertawa, tawa yang sangat arogan. Kau salah paham, anjing tua. Lihat keadaanmu sekarang, bukan manusia atau hantu.
Kau bahkan tak punya tubuh fisik lagi, hanya secuil jiwa yang bersembunyi di tempat terkutuk ini, nyaris tak bisa bertahan hidup. Aku kasihan padamu. Dia menunjuk ke arah pasukan naga di belakangnya, lalu ke dirinya sendiri. Lihatlah aku, muda, dengan tubuh yang sempurna, kultivasi tanpa batas, prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandoku, dan aku baru saja menyatukan 9 surga. Dan kau? Apa yang kau punya? Selain rencana licikmu dan kemampuan menusuk orang dari belakang secara diam-diam, apalagi yang kau punya? Oh, ya, masih berani-beraninya kau menyebut dirimu Celestial Venerable? Kurasa kau lebih seperti Celestial Squad, menghabiskan seluruh waktumu berjongkok di parit bau ini dan berjamur. Anda marah, tubuh jiwa sang pemakan jiwa beriak, dan kebencian di sekitarnya mulai merajalela. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan dia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Apa maksudmu, kamu? David tidak memberinya kesempatan untuk membantah, dan berbicara dengan sangat cepat, seperti senapan mesin, memanggilmu anjing tua itu terlalu baik. Bahkan seekor anjing pun tahu untuk setia kepada tuannya, tapi bagaimana denganmu? Selain pengkhianatan, melahap, dan merencanakan di belakang layar, apalagi yang dapat Anda lakukan? Oh, aku lupa. Kamu bisa lari. Kamu bisa lari lebih cepat dari siapapun. Terakhir kali di lembah Void Rift, dan kali ini di sekte jahat surgawi. Caramu kabur itu sangat terlatih sampai-sampai bikin hati merinding. Mau aku ajarkan beberapa teknik kabur yang lebih elegan? Biar kamu nggak kelihatan menyedihkan lagi kalau dikejar-kejar kayak anjing liar. EFFT. Si tua hitam di belakangnya tak kuasa menahan tawa. Meski ia segera menahannya, gemetar tubuh naganya menunjukkan bahwa ia kesulitan menahan diri. Naga-naga lainnya juga memiliki tatapan aneh di mata mereka, ingin tertawa tetapi tidak berani. Dasar bocah nakal. Kau minta mati. Sang pemakan jiwa benar-benar menembus pertahanannya. Api jiwa hijau hantunya langsung berubah menjadi merah darah, dan tekanan jiwa yang mengerikan meletus bagai letusan gunung berapi. Seluruh Burial Soul Abyss bergetar hebat di bawah amarahnya. Aku akan mengekstrak jiwamu dan membakarnya dengan api iblis 9 Netherworld selama 10.000 tahun. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah berreinkarnasi. Ceka, mulai tidak sabar. Kau sudah terburu-buru? Aku bahkan belum mulai menunjukkan keahlianku. Dengan kelicikanmu yang terbatas, pantas saja kau masih jadi rubah tua yang mencurigakan setelah bertahun-tahun. Kurasa kau sebaiknya tidak menyebut dirimu pemakan jiwa lagi. Bagaimana kalau Tuan Kecil atau Tuan Kecil berpikiran? Itu lebih cocok dengan kepribadianmu. Bab 5730 dia mulai cemas. Itulah sisa jiwa sang pemakan jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi yang muncul di sekte jahat surgawi sebelumnya, tubuh jiwa ini lebih dari 100 kali lebih kuat. Meskipun masih mungkin untuk merasakan bahwa itu belum dalam keadaan lengkap, tekanan jiwa yang dipancarkannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, memberikan tekanan besar pada pasukan naga yang baru saja memasuki area tersebut. David, kau sudah mengantarkan dirimu ke depan pintu rumahku bahkan sebelum aku datang mencarimu. Sang pemakan jiwa mengeluarkan tawa yang menusuk dan menyeramkan yang menggema di seluruh Burial Abyss, membangkitkan kebencian di sekitarnya. Mereka bahkan membawa begitu banyak ular sebagai barang pemakaman, betapa baiknya mereka. David melayang di udara, menghadap sang pemakan jiwa di singgasana tengkorak. Tidak ada rasa takut di wajahnya, melainkan ketenangan dan kepercayaan diri yang hampir mengejek. Anjing tua, kau menemukan sarang ini di tempat yang sangat terpencil,
seperti tikus di selokan. Pencarianmu sungguh melelahkan bagiku. David berbicara, nadanya dipenuhi dengan penghinaan yang tak terselubung. Apa? Terakhir kali kau lari seperti anjing liar, bersembunyi di bawah lautan darah ini sambil menjilati lukamu. Sekarang bekas lukanya belum sembuh, kau sudah melupakan rasa sakitnya dan menggonggong lagi? Api jiwa hijau mengerikan milik sang pemakan jiwa berkedip-kedip dengan hebat, jelas-jelas murka oleh hinaan tak sopan dari David. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah monster tua yang berpikiran dalam, dan dia mencibir, bocah berlidah tajam. Kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau berhasil menaklukkan menara penindas iblis dan monster-monster ini dengan sedikit keberuntungan? Di mataku, kau tetap saja tak lebih dari semut yang sedikit lebih kuat. Semut? David tertawa, tawa yang sangat arogan. Kau salah paham, anjing tua. Lihat keadaanmu sekarang, bukan manusia atau hantu. Kau bahkan tak punya tubuh fisik lagi, hanya secuil jiwa yang bersembunyi di tempat terkutuk ini, nyaris tak bisa bertahan hidup. Aku kasihan padamu. Dia menunjuk ke arah pasukan naga di belakangnya, lalu ke dirinya sendiri. Lihatlah aku, muda, dengan tubuh yang sempurna, kultivasi tanpa batas, prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandoku, dan aku baru saja menyatukan 9 surga. Dan kau? Apa yang kau punya? Selain rencana licikmu dan kemampuan menusuk orang dari belakang secara diam-diam, apalagi yang kau punya? Oh, ya, masih berani-beraninya kau menyebut dirimu Celestial Venerable? Kurasa kau lebih seperti Celestial Squad, menghabiskan seluruh waktumu berjongkok di parit bau ini dan berjamur. Anda marah? Tubuh jiwa sang pemakan jiwa beriak, dan kebencian di sekitarnya mulai merajalela. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan dia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Apa maksudmu, kamu? David tidak memberinya kesempatan untuk membantah, dan berbicara dengan sangat cepat, seperti senapan mesin, memanggilmu anjing tua itu terlalu baik. Bahkan seekor anjing pun tahu untuk setia kepada tuannya, tapi bagaimana denganmu? Selain pengkhianatan, melahap, dan merencanakan di belakang layar, apalagi yang dapat Anda lakukan? Oh, aku lupa. Kamu bisa lari. Kamu bisa lari lebih cepat dari siapapun. Terakhir kali di lembah Void Rift, dan kali ini di sekte jahat surgawi. Caramu kabur itu sangat terlatih sampai-sampai bikin hati merinding. Mau aku ajarkan beberapa teknik kabur yang lebih elegan? Biar kamu nggak kelihatan menyedihkan lagi kalau dikejar-kejar kayak anjing liar. EFFT. Si tua hitam di belakangnya tak kuasa menahan tawa. Meski ia segera menahannya, gemetar tubuh naganya menunjukkan bahwa ia kesulitan menahan diri. Naga-naga lainnya juga memiliki tatapan aneh di mata mereka, ingin tertawa tetapi tidak berani. Dasar bocah nakal. Kau minta mati. Sang pemakan jiwa benar-benar menembus pertahanannya. Api jiwa hijau hantunya langsung berubah menjadi merah darah, dan tekanan jiwa yang mengerikan meletus bagai letusan gunung berapi. Seluruh burial soul abis bergetar hebat di bawah amarahnya. Aku akan mengekstrak jiwamu dan membakarnya dengan api iblis 9 Netherworld selama 10.000 tahun. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah berreinkarnasi. Ceka, mulai tidak sabar. Kau sudah terburu-buru? Aku bahkan belum mulai menunjukkan keahlianku. Dengan kelicikanmu yang terbatas, pantas saja kau masih jadi rubah tua yang mencurigakan setelah bertahun-tahun. Kurasa kau sebaiknya tidak menyebut dirimu pemakan jiwa lagi. Bagaimana kalau Tuan Kecil atau Tuan Kecil berpikiran? Itu lebih cocok dengan kepribadianmu.